Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Megatrans berbasis website. Di sini saya Azizah Tri Ramadhani dengan NIM 12192812. Saya Linda Farida, NIM 12192106. Saya Rahmawati Nur Utami dengan NIM 12192232. Saya Siti Maulida Solihah dengan NIM 12192497. Sedangkan saya Windri Atenur Hidayat dengan NIM 12192508. Oke, langsung saja masuk ke materi, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh saudara Una. Latar belakang dari proyek kami yaitu penyewaan mobil atau rental mobil merupakan perusahaan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Rental mobil sebagai penyedia layanan jasa transportasi kepada masyarakat, terutama untuk melayani orang-orang yang membutuhkan kendaraan sementara. Pada saat ini, semua teknologi dan informasi sudah sangat maju, berkembang, dan pesat dan cepat. Untuk itu, semua kegiatan manusia dalam mengakses informasi atau apapun sangat mudah didapatkan dan bisa dilakukan dimanapun. Salah satunya dengan menggunakan komputerisasi pada sebuah perusahaan sebagai alat bantu penyimpanan dan mengolah data dalam segala macam bentuk secara tepat, cepat, dan juga akurat. Sehubungan dengan kondisi perkembangan informasi saat ini yang semakin maju, tentunya perusahaan atau instansi perlu meningkatkan mutu dan kualitas sistem informasinya agar dapat saling bersaing. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang optimal, perusahaan atau instansi tersebut akan terus meningkat baik secara mutu maupun kualitas, dapat dipercaya oleh konsumen, serta segalanya mudah dan cepat dilaksanakan. Rental mobil Megatrans yang beralamat di Kulon Progo, Yogyakarta, merupakan salah satu tempat penyewaan mobil terpercaya di Kabupaten Kulon Progo. Namun, semuanya masih dilakukan dengan cara sederhana atau manual, termasuk dalam pengolahan data. Proses penyewaan yang masih manual tentunya dapat mengakibatkan data dapat rusak ataupun hilang. Selain itu, proses penyewaan yang masih manual itu kurang praktis dan dapat menurunkan minat pelanggan rental mobil. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan judul proyek kami yaitu perancangan sistem informasi rental mobil Megatrans berbasis website. Perancang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan diharapkan usaha rental mobil Megatrans ini semakin unggul, berkualitas, dan juga berkembang lebih baik. Untuk yang selanjutnya, yaitu batasan masalah. Di dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu ada dua. Untuk yang pertama, sistem informasi manajemen untuk pelanggan akan membahas tentang pendaftaran akun untuk menjadi pelanggan, pemesanan mobil, dan juga transaksi pembayaran. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem informasi manajemen untuk pengelola data atau admin akan membahas tentang data master, data transaksi, dan juga data laporan. Selanjutnya yaitu metode perancangan sistem. Dalam rancangan sistem, informasi penyewaan mobil diperlukan suatu rancangan sistem terlebih dahulu untuk memberikan gambaran secara rinci kepada pengguna. Metode perancangan sistem yang akan digunakan dalam perancangan sistem informasi penyewaan mobil Megatrans adalah metode prototype. Untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan juga studi pustaka. Dalam menerapkan metode prototype diawali dengan menganalisis sistem berjalan di Megatrans dengan menggunakan metode analisis performance, information, economic, control, efisiensi, dan juga service. Kemudian analisis kebutuhan sistem lalu akan menghasilkan sistem usulan penyewaan dan juga pengembalian mobil.
Selanjutnya yaitu analisis sistem berjalan. Analisis prosedur yang sedang berjalan akan memberikan gambaran mengenai sistem yang sedang dilakukan oleh rental mobil Megatrans. Berikut adalah urutan pemesanan yang sedang berjalan di rental mobil Megatrans. Untuk yang pertama, pelanggan atau customer datang langsung ke rental mobil Megatrans dengan membawa identitas diri seperti KTP atau SIM lalu menanyakan ketersediaan mobil. Untuk yang kedua, jika ketersediaan mobil ada, maka kasir akan mencatat data pemesanan. Tetapi jika ketersediaan mobil tersebut tidak ada, maka pelanggan membooking terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, pihak kasir mengecek kelengkapan form penyewaan mobil dan menerima pembayaran untuk mereka menerima pembayaran uang muka sebagai tanda jadi penyewaan mobil. Untuk yang selanjutnya, setelah itu, kasir membukukan data penyewaan ke dalam dokumen buku. Dan yang terakhir yaitu kasir membuat laporan untuk manajer. Analisis kinerja atau performance. Tolak ukur yang pertama ada jumlah layanan. Jumlah layanan pada sistem lama memakan waktu yang lama dan lambat karena banyaknya kegiatan. Yang kedua ada waktu tanggap. Waktu yang lama saat pembuatan laporan harian penyewaan dan pengembalian mobil. Yang kedua, informasi. Analisis information, tolak ukur yang pertama, akurat. Sistem rental mobil yang ada mudah terjadi kesalahan rekapitulasi laporan karena sistem yang digunakan masih manual. Yang kedua, tepat waktu. Sistem yang lama masih memakan waktu yang lama, sekitar 1-2 jam untuk menghasilkan laporan pelanggan, penyewaan mobil, dan transaksi pembayaran. Yang ketiga, relevan. Sistem informasi yang lama pada rental mobil yang dihasilkan kurang sesuai karena resiko terjadi kesalahan dan kekeliruan dari beberapa sumber data cukup besar. Yang ketiga, ekonomi. Analisis ekonomi. Tolak ukurnya biaya. Pada sistem lama memerlukan biaya yang cukup besar karena sistem masih manual, terlebih lagi ada beberapa laporan yang masih memakai kertas. Apabila data hilang, maka harus mencatat ulang laporan. Yang keempat, kontrol. Analisis kontrol, tolak ukurnya ada hak akses. Sistem lama tidak memiliki batasan hak akses penggunaan, sehingga orang tidak memiliki hak akses dapat mengakses sistem tersebut. Yang kelima, efisiensi. Analisis efisiensi, tolak ukurnya sumber daya manusia. Membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk membuat rekapitulasi bulanan untuk laporan pelanggan, penyewaan, pembayaran, pengembalian, dan apabila terjadi kesalahan, maka pembuatan laporan terhambat dan harus dilakukan pengulangan. Yang keenam, layanan. Analisis servis, tolak ukur yang pertama adalah konsistensi. Proses pengolahan laporan masih manual, seperti ketersediaan mobil masih diketik secara manual, sehingga menghambat proses penyampaian informasi terhadap pelanggan. Yang kelima, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang pertama, sistem melakukan identifikasi username dan password pada saat pengguna dan bagian admin melakukan login. Yang kedua, sistem menampilkan data mobil yang tersedia, data pelanggan, data penyewaan, data pengembalian mobil, data laporan penyewaan. Yang ketiga, bagian admin dan pelanggan harus melakukan logout apabila telah selesai menggunakan website penyewaan mobil. Yang terakhir, sistem melakukan penyimpanan data mobil, data pelanggan, dan data admin. Yang keenam, sistem usulan.
Secara umum, sistem informasi dalam proses perancangan sistem yaitu merancang website rental mobil Megatrans. Harapannya bisa mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama, ada proses penyewaan yang diusulkan. Yang pertama, pelanggan memulai login terlebih dahulu, lalu sistem menampilkan menu login dan akan memvalidasi login tersebut. Apabila login berhasil, akan masuk ke menu utama, sedangkan apabila gagal, akan kembali ke menu login. Yang kedua, apabila berhasil login dan masuk ke menu utama, pelanggan akan memilih mobil di menu data mobil. Lalu sistem akan memproses ketersediaan mobil. Yang ketiga, apabila ketersediaan mobil ada, maka akan dilanjutkan dengan pelanggan masuk ke menu penyewaan. Selanjutnya, pelanggan mengisi form penyewaan yang sudah tersedia. Apabila ketersediaan mobil tidak ada, maka pelanggan akan kembali mengecek mobil yang tersedia. B. Proses pengembalian yang diusulkan. Pelanggan login terlebih dahulu, lalu sistem menampilkan menu login dan memvalidasi login tersebut. Setelah berhasil login, lalu akan masuk ke menu utama. Setelah itu, pelanggan masuk ke menu pengembalian. Sistem secara otomatis akan mengecek waktu dan tanggal pengembalian. Apabila pengembalian tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka sistem akan menginput data penyewaan dan mencetak faktur pengembalian. Namun, apabila pengembalian tidak tepat waktu, maka sistem akan menghitung denda sebelum data tersebut terinput. Setelah itu, baru sistem atau admin menginputkan data penyewaan termasuk denda. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file pelanggan yang terdiri dari nama file pelanggan, akronim pelanggan, fungsi untuk login sebagai pelanggan, tipe file master, organisasi file index sequential, akses file pelanggan, media hard disk, panjang record 117 byte, Filkai ID _ pelanggan, software PHP MyAdmin. Yang kedua, spesifikasi file admin. Nama file admin, akronim admin, fungsi untuk login sebagai admin mengolah data, tipe file master, organisasi file index sequential, akses file admin, media hard disk, panjang record 44 byte, Filkai ID _ admin, software PHP MyAdmin. Yang ketiga, spesifikasi file data mobil. Nama file data mobil, akronim data mobil, fungsi untuk memperlihatkan ketersediaan mobil, tipe file master, organisasi file index sequential, akses file data mobil, media hard disk, panjang record 41 byte, Filkai KD _ mobil, software PHP MyAdmin. Yang keempat, spesifikasi file penyewaan yang terdiri dari nama file penyewaan, akronim penyewaan, fungsi untuk penyewaan mobil yang akan disewa, tipe file master, organisasi file index sequential, akses file penyewaan, media hard disk, panjang record 174 byte, Filkai nomor _ sewa, software PHP MyAdmin. Yang terakhir yaitu spesifikasi file pengembalian. Nama file pengembalian, akronim pengembalian, fungsi untuk memproses pengembalian mobil, tipe file master, organisasi file index sequential, akses file pengembalian, media hard disk, panjang record 109 byte, Filkai ID _ pelanggan, software PHP MyAdmin. Untuk yang nomor 8, yaitu terdapat struktur kode.
Di dalam struktur kode terdapat ID pelanggan, ID admin, kadi mobil, nomor sewa, dan ID pelanggan. Untuk keterangan kode dari ID pelanggan, 01 berarti kode pelanggan adalah 1. P adalah jenis kelamin adalah perempuan. Sedangkan 98 adalah tahun lahirnya adalah 1998. Dan selanjutnya. Untuk yang ke nomor 9, rancangan dokumen masukan dan keluaran. Spesifikasi dokumen masukan untuk nama dokumen, for daftar penyewa, fungsi untuk mendaftar sebagai penyewa baru, sumber bagian admin, tujuan penyewa, media, for website, jumlah 1 form, frekuensi setiap customer yang akan mendaftarkan diri menjadi penyewa. Kedua, nama dokumen, for penyewaan, fungsi untuk penyewaan mobil dan yang akan disewa, sumber bagian admin, tujuan penyewa, media for website, jumlah 1 form, frekuensi setiap penyewa yang ingin merental mobil. Ketiga, untuk dokumen for laporan penyewa, fungsi untuk mengkonfirmasi penyewaan mobil, sumber penyewa, tujuan bagian admin, media for website, jumlah 1 form, frekuensi setiap penyewaan yang akan dikonfirmasi. Yang keempat, nama dokumen for pengembalian, fungsi untuk penyewa dalam pengembalian mobil, sumber bagian admin, tujuan penyewa, media for website, jumlah 1 form, frekuensi setiap penyewa yang ingin mengembalikan mobil. Serta untuk yang terakhir, nama dokumen for laporan pengembalian, fungsi untuk mengonfirmasi pengembalian mobil, sumber penyewa, tujuan bagian admin, media for website, jumlah 1 form, frekuensi setiap pengembalian yang akan dikonfirmasi. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari dokumen keluaran. Ada 2. Yang pertama adalah form bukti sewa. Fungsinya untuk bukti penyewa yang telah melakukan registrasi. Sumbernya dari bagian admin. Tujuannya penyewa, medianya adalah form website, jumlahnya adalah 1 form, frekuensinya setiap penyewa yang telah melakukan registrasi. Yang kedua ada dokumen bukti kembali. Fungsinya untuk bukti penyewa yang telah melakukan pengembalian mobil. Sumbernya dari penyewa, tujuannya bagian admin, medianya form website, jumlahnya 1 form, frekuensinya setiap penyewa yang telah melakukan pengembalian mobil. Berikut adalah ERD-nya, desain dari basis datanya. Kemudian dilanjutkan dari use case diagramnya. Use case diagram adalah hubungan antara aktor dengan suatu sistem, atau deskripsi suatu interaksi antara satu atau lebih aktor dengan suatu sistem. Di sini ada sistem rental mobil dan ada 2 aktor, yaitu admin dan pelanggan. Untuk aktor admin, dia dapat mengakses cetak data pelanggan dan cetak laporan. Sedangkan pelanggan dapat mengakses sistem mulai dari daftar, login, kemudian pilih kendaraan, pemesanan, pengembalian, hingga logout. Kemudian activity diagram. Ada 2 activity diagram, yaitu diagram penyewaan dan pengembalian. Untuk activity diagram sendiri itu adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada suatu sistem. Runtutan proses dari suatu sistem secara vertikal. Di sini ada hubungan antar pelanggan dengan sistem untuk activity diagram penyewaan. Yang berikutnya adalah gambaran dari activity diagram pengembalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila banyak salah kata kami dalam penyampaian, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.